أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا هم بالساهرة. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. Sadaqallahul Azim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Paratu Solika. Semoga bagi yang membaca dan mendengarkan senantiasa mendapat syafaatnya. Amin. Acara yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Peserta dimohon untuk duduk tegak dengan hikmat. Acara berikutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Umum Koperasi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kepada Saudari Siti Masita, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Ibu Nasiratun Nisa selaku pembina Kopma UMS. Yang saya hormati Saudara Dewa Sulaiman selaku Ketua Pengawas tahun 2021. Serta yang saya hormati teman-teman sekalian anggota Kopma UMS yang telah hadir dan menyempatkan waktunya untuk hadir pada acara sore hari ini, yaitu pembukaan kelas bisnis di semester genap. Tak lupa sholawat dan salam kita haturkan kehadirat
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Di sini saya hanya menyampaikan sedikit. Yang pertama, rasa terima kasih kepada bidang PSDA, yaitu kelas bisnis, yang sudah membuat acara pada sore hari ini, yaitu pembukaan kelas bisnis yang pastinya udah dinanti-nantikan oleh anggota-anggota Kopma yang ingin belajar dalam bidang bisnis terutamanya, yaitu di mana mengangkat tema membangun usaha mandiri anggota dengan kreativitas tak terbatas di masa transisi COVID-19 seperti saat ini. Jadi di masa seperti ini banyak juga dari yang lainnya, teman-teman yang lain itu membuka usaha. Teman-teman Kopma juga banyak juga yang telah memiliki usaha, dan juga mungkin anggota-anggota Kopma yang lain ingin juga untuk membuka usaha atau memulai usaha baru di tengah kondisi seperti saat ini ya. Jadi tidak ada yang tidak mungkin untuk mencoba sesuatu hal yang baru. Bisa sebagai langkah awal kita juga ya di sini untuk belajar juga, kemudian juga ini nanti bisa bermanfaat di kemudian harinya juga. Jadi diharapkan juga buat teman-teman nanti yang hadir di sini bisa memperhatikan dengan sungguh-sungguh materi yang disampaikan oleh Mas Dori. Mas Dori ini dari alumni Kopma, dulunya alumni Kopma kita, alhamdulillah beliau sangat luar biasa. Jadi nanti ambil ilmu sebanyak mungkin yang bisa kita terapkan, insya Allah kedepannya itu sangat bermanfaat. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang diberikan. Sambutan yang kedua sekaligus acara pembukaan kelas bisnis akan disampaikan oleh Pembina Koperasi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kepada Ibu Nasritunisa Nur Harjanti, SEMA ACC, kami persilakan. Terima kasih kepada bawa acara yang cukup semangat ya pada sore hari ini meskipun hujan, tapi alhamdulillah ya semua ini hadir di sini gitu ya. Oke, saya buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Ketua Kopma dan jajarannya, yang terhormat pembicara tadi Saudara Dori SE, dan anak-anakku anggota Kopma yang berbahagia. Pada kesempatan sore hari ini, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas ide yang dibuat oleh tim PSDA, ya, di mana tim Oke. Apakah suara saya terdengar ya? Terdengar, Bu. Oh ya, oke ya. Terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Ya. Karena dari saya agak putus-putus nih tempat saya. Oke, terima kasih ya. Saya lanjutkan kembali. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada tim PSDA yang sudah memberikan program kerja yang sangat bagus ya, di mana program kerja ini tentunya merupakan suatu program kerja yang memang harus dikenalkan kepada anggota Kopma, dikarenakan memang output dari kegiatan ini itu nantinya secara makro, secara ekonomi, secara luas gitu ya, itu dapat membantu perekonomian secara global. Jadi yang dibuat program kerja oleh tim PSDA ini, apabila nanti oleh Mbak dan Mas semua itu diaplikasikan ya, jadi setelah acara ini selesai kemudian diaplikasikan, kemudian diterapkan sehingga ada bisnis-bisnis baru. Nah, ini tentunya akan sangat membantu mensejahterakan kehidupan di lingkungan sekitar Mbak Mas semuanya, gitu ya. Jadi di sini mungkin saya tidak akan
panjang lebar ya untuk memberikan sambutan, karena tadi sambutan dari Ketua Kopmas sudah mewakili ya. Saya di sini hanya berpesan saja kepada kalian semuanya bahwa ketika membuka suatu usaha itu yang penting adalah bukan modal, yang penting adalah bukan istilahnya kepintaran atau intelijensi, tapi yang terpenting itu adalah sikap mental, ya. Jadi yang disiapkan itu adalah ada tiga hal yang perlu disiapkan ketika kalian ingin membuka suatu usaha, yaitu yang pertama sikap mental, yang kedua sikap mental, yang ketiga baru keterampilan. Artinya apa? Yang akan kalian dapatkan di sini nanti oleh pembicara yang sangat luar biasa pengalamannya ya di bidang bisnis tentunya ya, itu nanti kalian dari saat ini mulai detik ini itu harus punya sikap mental dulu ya. Jadi yang bergabung hari ini itu harus memiliki tujuan yang dua hal tadi, sikap mental, baru boleh lanjut. Kalau kalian hanya ingin mendapatkan sertifikat ya, itu sangat disayangkan ya. Karena apa? Karena ini ada suatu ilmu yang harus kalian terapkan gitu ya. Jadi tonggak pembangunan negara ini nantinya ada di kalian ini ya. Jadi kalau kalian itu berhasil, nanti juga akan membawa kemaslahatan ya di tempat kalian semua nanti gitu ya. Begitu saja mungkin dari saya. Jadi nanti tolong perhatikan betul kalau memang ada yang kurang paham ditanyakan mumpung ada narasumbernya ya. Kalau yang dari saya cuma pesannya tadi, siapkan sikap mental. Karena menjadi seorang wirausaha itu tidak cukup intelijensi saja ya. Kalian punya uang banyak, kalian punya modal banyak, punya relasi banyak, tetapi kalau tidak punya sikap mental yang bagus ya itu tinggal nunggu waktu saja usahanya, gitu ya. Apalagi masa pandemi seperti ini. Itu saja pesan dari saya. Semangat untuk berwirausaha, membuka bisnis peluang baru, ya. Dan fokus dengan materi sore hari ini, dan nanti mungkin dilanjut kelas session berikutnya. Nanti mungkin bisa diperdalam lagi, gitu ya. Apabila hari ini memang belum cukup, gitu ya. Nanti bisa diperdalam di sesi-sesi berikutnya. Mungkin dari saya cukup sekian. Saya buka kelas session hari ini dan berikutnya ya sampai selesai nanti dengan bacaan Bismillahirrohmanirrohim. Semoga semua diberikan maslahat manfaat ya dari acara ini dan berkah buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas sambutan yang diberikan. Acara selanjutnya yakni acara inti. Sharing-sharing bersama pembicara kita, Saudara Dori Pridana Kusuma, SE, dengan tema Membangun Usaha Mandiri Anggota dengan Kreativitas Tak Terbatas di Masa Transisi COVID-19. Sebelumnya, saya akan membacakan CV moderator kita hari ini. Nama, Lina Nihayatun Nikmah. Mahasiswa aktif di Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tahun 2020 sampai sekarang. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi PGSD. Tempat tanggal lahir, Kabupaten Semarang, 26 November 2002. Agama Islam, jenis kelamin perempuan, alamat Batur Wetan, RT 2 RW 13 Batur, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Pendidikan MI Miftahul Falah Batur 1, SMP IT Hizatul Islam Getasan, Man Solo 3. Pengalaman Karang Taruni Dusun Batur Wetan, pengurus SKI Asyira Man Solo 3, partner divisi PPK. Kepada moderator kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sebelumnya kepada MC yang sudah memperkenalkan. Saya Lina Nihayatun Nikmah akan memandu jalannya sharing bisnis
hari ini dengan tema membangun usaha mandiri anggota dengan kreativitas terbatas di masa transisi COVID-19. Sebelum materi dimulai, izinkan saya sampaikan sebentar. Pada tema kali ini, aku bakal membangun usaha mandiri anggota dengan kreativitas dimiliki sehingga memiliki bekal kemampuan yang cukup untuk bisa menjadi pebisnis yang handal di masyarakat nantinya. Nah, sebelumnya saya akan baca dalam sharing kali ini. Pertama, wajib memiliki saat menyampaikan oleh bicara dan bicara dari waktu 45 akan setelah selesai memberikan 15 menit kemudian. 4. Bagi peserta yang ingin bertanya dapat menggunakan room chat atau raise hand, kemudian akan ditunjuk oleh moderator. Baiklah, itu dia tata tertib untuk sharing bisnis kali ini. Selanjutnya saya akan membacakan CV dari materi kita. Nama, Dori Pridana Kusuma, ASN Kemenko, saat ini bekerja sebagai seorang ASN di instansi Kementerian Keuangan Ceki, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, penempatan definite saat ini di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Mamuju. Kota kelahiran Ngawi, tahun lahir 1993, alamat Perum Gria Sentosa, Solo Baru, Sukoharjo, nomor telepon 0821 5276 6130. Email dari kusuma@kemenku.go.id dan dari kusuma@gmail.com. Sosmed dari Kusuma. Pengalaman pekerjaan Teacher PS Education pada September 2016 sampai Mei 2017. Marketing dan HR privat di Solo pada Juni sampai Desember 2017, ASN Kementerian Keuangan 2000 sekarang. Riwayat pendidikan SMK PGRI 1 Ngawi, Teknik Kendaraan Ringan, lulus pada tahun 2011, Universitas Muhammadiyah Surakarta, lulus pada riwayat organisasi, Kopma UMS menjabat sebagai Kapit Usaha, Hema Manajemen UMS menjadi anggota, dan Stand Up Kampus UMS sebagai Wakil Ketua. Penghargaan yang pernah diraih, yang pertama, Program Kreativitas Mahasiswa pada tahun 2000. Udah dengarkan Ibu juga. Tes apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar. Ya. Selanjutnya, mempersilakan kepada pembicara kita, yakni Mas Dori Pridana Kusuma. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas ya, teman-teman? Terdengar, Mas. Baik, terima kasih. Selamat sore, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Pertama yang saya hormati Ibu Pembina Kopma UMS, Ibu Nasirotunisa, kemudian Ketua Kopma UMS, Mbak Siti Masita, dan teman-teman yang bertugas pada sore hari ini, serta anggota Kopma UMS semuanya yang
saya cintai begitu. Terima kasih pada kesempatan sore hari ini saya diberikan kesempatan untuk berbagi begitu, sharing dengan teman-teman terkait dengan bisnis. Walaupun sebenarnya ketika teman-teman panitia mengundang saya, sebenarnya saya merasa kurang percaya diri, kurang cocok karena profesi saya yang bukan seorang entrepreneur murni atau seorang pebisnis yang murni begitu, karena saat ini saya juga statusnya sebagai pekerja. Tapi karena teman-teman meminta untuk sharing bersama dengan teman-teman Kopma, maka saya mengiyakan. Semoga apa yang nanti bisa saya bagi ke teman-teman bermanfaat buat teman-teman semua. Seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Ibu Pembina dalam sambutannya maupun Mbak Ketua Umum di dalam sambutannya juga, bahwa program kelas bisnis ini merupakan program yang bagus begitu sebagai salah satu inkubator buat teman-teman di dalam belajar bisnis. Kalau berbicara kelas bisnis, jadi mungkin saya sedikit flashback sejarahnya kelas bisnis di Kopma. Kelas bisnis di Kopma itu berawal dari kepengurusannya Mas Wahyu. Saat itu Mas Wahyu sebagai ketua umum dan saya sendiri sebagai kabid usaha atau kepala bidang. Nah, dari situ saya sampaikan kepada Mas Wahyu untuk mengadakan sebuah inkubator bisnis yang bermanfaat bagi anggota. Karena kan banyak dari teman-teman anggota Kopma itu ketika ditanya minatnya setelah lulus nanti apa yang ingin dilakukan adalah bisnis. Bahkan motivasi terbesar anggota untuk bergabung di Kopma tidak terlepas dari kegiatan bisnis yang ada di Kopma. Jadi mereka ingin bergabung dan belajar tentang bisnis di Kopma. Berawal dari situ saya sampaikan kepada Mas Wahyu, akhirnya dibuatlah kami konsep yang namanya kelas bisnis. Saya masih ingat pembicara pertama adalah teman saya sendiri saat itu. Beliau di Fakultas Teknik, sekarang sudah lulus juga, satu angkatan dengan saya. Bedanya saya dari Fakultas Ekonomi, beliau dari Fakultas Teknik. Saat itu pembicaranya adalah teman saya namanya Alfian. Jadi walaupun masih menjadi mahasiswa, teman saya itu ketika itu semester 5 kalau tidak salah, dia sudah memiliki bisnis yang berangkat dari nol. Bahkan di dalam bisnisnya dia sudah mendapatkan tender pertamanya dari sebuah pemerintah kota atau kabupaten, saya lupa, di Kalimantan. Itu nilainya 2 digit atau puluhan juta begitu, 25 atau 30 saya lupa ketika itu. Dan itu benar-benar nol. Jadi apa yang disampaikan tadi oleh Ibu Pembina bahwa bisnis itu bukan hanya tentang modal kita berapa, kemudian relasi kita siapa aja, atau mungkin kita keturunan orang tua kita relasinya bagaimana. Tidak, tapi benar-benar dari semangat. Nah, untuk itu teman saya itu saya minta untuk menjadi pembicara. Jadi kalau diingat sejarah, dia adalah pembicara pertama di kelas bisnis, namanya Alfian. Jadi dia pada waktu semester 5 dengan tanpa modal, atau bisa dibilang kalau tidak boleh dibilang tanpa modal ya. Jadi dia modalnya adalah dengan membuat sebuah website yang saat itu websitenya pun bukan website berbayar. Jadi kalau teman-teman suka browsing begitu kan, itu kan biasanya bla 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 bla.com. Nah, berarti website itu sudah didaftarkan domainnya atau berbayar. Nah, dia masih pakai website yang gratis sebenarnya. Bla 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 .wordpress atau .blogspot itu adalah salah satu penyedia untuk kita bisa ngeblog atau bisa membuat tulisan di sebuah web secara gratis. Jadi dia masih seperti itu, tapi sudah dipercaya mendapatkan tender mungkin karena konten-kontennya di dalam website tersebut ataupun di dalam melayani customernya, sehingga dia mendapatkan kepercayaan itu. Jadi itu sejarah awal mula kelas bisnis, dan kemudian berlanjut sampai kepengurusannya Mbak Sita ini. Berarti kurang lebih berjalan sudah sekitar lebih dari 5 tahun atau 6-7 tahunan. Kelas bisnis masih berjalan dan masih konsisten diadakan oleh teman-teman kepengurusan. Nah, ini saya apresiasi untuk teman-teman pengurus tahun ini. Semoga kegiatan-kegiatan seperti ini bisa dijalankan. Kenapa sih perlu ada yang namanya kelas bisnis?
atau inkubator. Karena sebagai mahasiswa baru, sebagai anggota Kopma baru, pasti kebingungan di mana kita bisa belajar yang namanya bisnis. Oh ya, sebelumnya ini saya mohon maaf, saya belum sempat menyiapkan slide karena saya sekali lagi pekerja, jadi tadi sebelum ikut gabung saya juga mohon maaf agak sedikit telat karena tadi masih ada rapat juga di kantor begitu. Jadi mohon maaf, mungkin kita sharing aja. Semoga nanti kita bisa diskusikan juga bagaimana baiknya bisnis di masa seperti saat ini. Saya juga masih belajar, jadi kita sama-sama belajar. Menurut tema, ini kan temanya adalah bisnis di kala pandemi. Saat ini kita sudah menjalani hampir lebih daripada 1 tahun. Kita hidup bersama yang namanya virus COVID-19. Jadi hampir 1 tahun ini kegiatan kita sangat dipengaruhi oleh virus tersebut. Bagi teman-teman di kampus mungkin efeknya berupa bisa belajar dari rumah. Kemudian kalau di Kopma sendiri akhirnya bisnis-bisnis Kopma tidak bisa dibuka karena kebijakan bekerja atau berangkat belajar dari rumah. Akhirnya mau tidak mau teman-teman Kopma juga harus mengistirahatkan sementara kegiatan bisnisnya, karena kan tidak bisa ya misal buka kantin tapi mahasiswanya tidak ada di lingkungan kampus. Nah seperti itu. Dan COVID ini tidak hanya berefek pada kita, jadi hampir semua orang pasti terkena efeknya, apapun profesinya, apapun statusnya, mau dia anak kecil, remaja, dewasa, dan sebagainya. Kalau berbicara tentang ekonomi dan bisnis, sudah pasti COVID ini membuat efek yang begitu luar biasa. Di tahun 2020 kemarin, di bulan Maret itu terjadi yang namanya market crash, di mana pasar modal itu turun sangat tajam. Jadi kalau teman-teman di sini yang sudah juga belajar investasi, terutama pasar modal atau saham atau anak ekonomi bisnis, ya, jadi di bulan Maret itu terjadi yang namanya market crash. Hal tersebut membuat banyak sekali yang terpengaruh begitu. Jadi banyak investor yang mencabut dananya, kemudian akhirnya banyak perusahaan-perusahaan yang akhirnya juga mem-PHK karyawannya, merumahkan sementara tanpa gaji, dan sebagainya. Mungkin juga berimbas kepada teman-teman semua di sini sebagai mahasiswa, mungkin orang tuanya, atau mungkin teman-teman yang belajar terimbas, tapi juga secara pemasukan sakunya juga terimbas. Nah, berangkat dari situ, apakah bisa kita mengambil momentum? Jadi kalau di Cina itu ada salah satu ungkapan bahwa crisis is, saya lupa ungkapan yang pastinya, tapi intinya adalah krisis itu bisa menjadi sebuah peluang. Jadi krisis itu seperti mata uang, bisa menyebabkan kerugian buat kita, tapi bisa sebaliknya, itu adalah menjadi peluang. Jadi ketika melihat berita-berita tadi, banyak PHK karyawan, merumahkan tanpa gaji, kemudian hampir seluruh aktivitas terdampak begitu. Tapi kita juga melihat berita-berita lainnya, sisi lain bahwa dengan COVID banyak sekali yang meraup keuntungan dari hal tersebut. Ada yang tiba-tiba bisnisnya melejit, omsetnya naik drastis dari tahun-tahun sebelumnya, sebelum COVID. Nah, itu juga ada. Jadi kita melihat krisis ini sebagai sebuah mata uang itu ada dua sisi, bisa berdampak kerugian buat kita, tapi itu juga bisa kita lihat sebagai peluang. Bagaimana kemudian kita memanfaatkan kondisi saat ini? Nah, kalau kita kembali lagi kepada tema kita sore hari ini, tema kita tentang bisnis, maka hal yang perlu kita lakukan adalah dengan beradaptasi. Seperti ungkapan, saya lupa, salah satu filsuf, bahwa orang yang hebat atau orang yang kuat itu adalah orang yang adaptif gitu. Mau dia kuat, mau dia sebesar apapun, bentuknya seperti apapun, tapi yang paling bisa sukses itu adalah orang yang adaptif. Jadi orang yang bisa beradaptasi dengan situasi dan lingkungan seperti apapun. Jadi ketika dia menghadapi suatu kondisi tertentu, dia bisa beradaptasi dengan hal-hal tersebut. Nah, ini adalah peluang bagi teman-teman ketika melihat kondisi pandemi seperti ini. Kira apa peluang
teman-teman ketika melihat situasi yang diakibatkan COVID ini, misal ketika semuanya work from home, bekerja dari rumah, atau learning from home, dari rumah belajarnya, kemudian social distancing, jaga jarak, kemudian himbauan-himbauan seperti PSBB, PKMM, dan sebagainya itu sebenarnya bisa menjadi peluang yang teman-teman bisa gali dan bisa teman ambil begitu untuk mendapatkan keuntungan dari hal tersebut. Jadi hal pertama yang mungkin perlu teman-teman saya tidak tahu apakah di sini teman-teman anggota sudah punya bisnisnya, baru merintis bisnis, atau bahkan mungkin bisnisnya sebenarnya sudah bisa dibilang saya sendiri gitu ya. Nah, mungkin yang perlu teman-teman camkan begitu di dalam hati bahwa sebenarnya bisnis itu adalah mindset begitu. Mindset di mana teman-teman mindsetnya adalah seorang entrepreneur seperti yang dikatakan Ibu Pembina tadi. Jadi kalau mindset teman-teman benar, maka teman-teman juga akan bisa berbisnis dengan benar. Ketika mindsetnya salah, bisa jadi teman-teman tidak akan lancar di dalam menjalani bisnis yang teman-teman rintis. Maksudnya mindset itu apa? Kalau teman-teman sampai saat ini berpikir bahwa bisnis yang hebat, bisnis yang besar, dan masih mengeluh dengan misal modal, mengeluh dengan relasi, mengeluh dengan koneksi, dan lain sebagainya, itu berarti ada salah satu yang harus dibenahi oleh teman-teman, bahwa siapapun itu bisa berbisnis, apalagi di dalam kondisi saat ini. Kita ambil contoh misal, kalau teman-teman dengar perusahaan-perusahaan besar, brand-brand besar, pasti berpikir bahwa awal mula mereka juga besar, padahal tidak. Mereka juga mulai dari awal, mulai dengan perjuangan di awal mereka. Sebut saja misal teman-teman Gojek misal. Saya yakin semuanya tahu yang namanya Gojek, karena mungkin bahkan tiap hari kita berhubungan dengan brand tersebut. Jika teman-teman tahu, Gojek itu diawali pada tahun, saya lupa 2009 atau kurang dari itu layanannya berbentuk SMS. Mungkin teman-teman tidak membayangkan. Jadi dulu Nadiem Makarim itu awal mulanya dia butuh pergi mobilitas dari satu tempat ke tempat yang lain, kemudian dia lihat Gojek, ada tukang ojek di pangkalan, kenapa ini tidak bisa lebih fleksibel. Akhirnya dia mendata itu tukang ojek di pangkalan, kemudian dia buat seperti kontak center, jadi SMS, basisnya SMS. Jadi kalau teman-teman membayangkan bahwa itu langsung aplikasi, itu enggak, jadi SMS. Setelah itu baru berkembang sampai kita kenal saat ini, yaitu Gojek dengan apa yang sudah biasa kita gunakan. Atau brand lainnya, misal Tokopedia. Tokopedia, William Tanuwijaya itu CEO-nya. Dulu ketika mahasiswa, dia adalah penjaga warnet, sekali lagi penjaga warnet. Dan ini sudah banyak diulas di berbagai kisah di stasiun TV dan sebagainya. Dia adalah penjaga warnet. Dan kebetulan dia juga memang jurusannya terkait IT. Dan kemudian dia bersama temannya membangun yang namanya marketplace. Dulu juga tidak sebesar ini, akhirnya bisa sebesar ini. Dan masih banyak yang lain ketika teman-teman mungkin kalau melihat kisah-kisah inspiratif tentang bisnis-bisnis atau pebisnis yang sukses begitu. Nah, ketika melihat itu bisa menjadi salah satu alasan kita bahwa sebenarnya semuanya itu juga dimulai dengan yang namanya perjuangan, dengan mindset entrepreneur begitu. Tidak serta-merta langsung bisa besar. Mungkin teman-teman beralas atau menanggapinya dengan, iya kan Nadiem Makarim lulusan Amerika misal, atau iya William Tanuwijaya dan sebagainya bla 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 bla. Nah, ketika masih ada alasan seperti itu, berarti mungkin ada satu hal yang harus dibenahi dari cara berpikir kita. Berarti kita mungkin kenapa ketika merintis kurang begitu lancar dan sebagainya, mungkin masih ada mindset kita yang perlu
luruskan. Karena memang kalau kita belajar psikologi bahwa apa yang kita dapatkan itu biasanya adalah apa yang selalu kita pikirkan, apa yang selalu kita rasakan, seperti itu. Perbuatan kita itu tergantung dari kata-kata kita, kata-kata kita itu tergantung dari apa yang kita pikirkan. Nah, ketika pikiran kita itu masih kurang begitu baik, maka akan berakibat dengan mungkin perkataan dan perbuatan yang kurang sinkron dengan apa yang kita cita-citakan. Kalau bahasa anak muda sekarang, semesta mendukung begitu ya. Jadi kadang kita, oh ini semesta mendukung. Nah, itu berarti kita sinkron dengan apa yang benar-benar kita cita-citakan. Jadi hal yang pertama adalah sebenarnya mindset. Seperti teman saya tadi yang bernama Alfian. Gitu. Dia berangkat dari tanpa modal, kemudian melihat potensi bahwa ada, dia usahanya konveksi, jadi seperti pesan yang namanya apa itu seragam dan sebagainya, terus kemudian dia masukkan ke dalam blog. Dia pun juga tidak membuat yang namanya seragam itu sendiri, dia serahkan ke orang lain. Jadi dia sebenarnya hanya sebagai broker atau sebagai marketingnya. Nah, dia ambil keuntungan selisih margin di situ sebagai keuntungan dia. Jadi yang pertama mungkin yang bisa teman-teman terapkan adalah mindset yang benar dulu tentang entrepreneur. Seorang entrepreneur itu ketika melihat sesuatu, dia selalu melihat itu dengan kacamata peluang. Misal ketika dia jalan-jalan melihat barang, dia sudah berpikir barang ini kalau dijual harganya berapa, nanti kalau beli aku jual lagi untungnya berapa dan sebagainya. Nah, itu adalah salah satu mindset entrepreneur. Jadi selalu melihat sesuatu dengan nilai profitabilitas atau nilai value, meningkatkan value dari benda tersebut agar bisa diambil keuntungan yang didapat gitu. Itu kemudian balik lagi di dalam kondisi pandemi. Tapi kenapa banyak perusahaan besar dan sebagainya itu dalam kondisi ini kok bangkrut begitu, Mas? Kenapa begitu? Nah, sebenarnya ini itu peluang buat teman-teman. Peluangnya apa? Karena dalam kondisi pandemi semua itu diriset dari nol. Artinya apa? Brand-brand besar pun itu saat ini bersaing juga dengan UMKM. Bersaing bahkan dengan kalau saya bilang reseller dan sebagainya. Kenapa? Coba teman-teman cek di marketplace apapun, entah itu Tokopedia, Shopee dan sebagainya. Teman-teman berada di satu tempat dengan brand-brand besar. Kalau dulu ketika teman-teman pengen jualan, teman-teman buka tenan di mall, bilang aja misal Solo Grand Mall dan Solo Square. Teman-teman kemungkinan mungkin akan kesulitan. Pertama, teman-teman harus sewa tempat. Kemudian teman-teman harus meyakinkan dari yang pemilik tenan itu agar diterima bisa berjualan di situ. Tapi saat ini teman-teman bisa berada di dalam satu tempat dengan brand besar. Teman-teman yang penting ada produk ataupun bahkan nggak ada produk sekalipun, yang penting ada gambar, dan teman-teman bisa supply produk yang ingin teman-teman jual, entah itu sebagai dropshipper atau sebagai marketer. Teman-teman masukkan marketplace, bikin akun dan sebagainya, teman-teman di dalam satu tempat marketplace tersebut. Jadi artinya dengan kondisi pandemi, meningkatkan yang namanya digitalisasi ekonomi, teman-teman bisa bersaing dengan brand-brand besar. Hal yang barangkali dulu tidak bisa kita lakukan. Mungkin ada yang menyebut bahwa apa yang saya sampaikan ini berlebihan. Memang brand besar mungkin punya biaya iklan di TV, punya biaya iklan dan sebagainya. Tapi kita juga bisa punya alternatif-alternatif lain yang bisa kita lakukan untuk melakukan hal yang sama. Sekarang ada sosial media yang benar-benar 100% free ketika kita memakainya. Kecuali kalau kita ingin beriklan baru kita mengeluarkan fee AdSense atau fee atau biaya iklannya. Gitu. Jadi ketika kita melihat pandemi, ketika kita melihat COVID-19, apalagi teman-teman sudah menjalani ini selama 1 tahun, saya rasa teman-teman sudah mulai terbiasa dan teman-teman bisa melihat peluang apa ya yang bisa dilakukan begitu. Teman-teman melihat sekitar, oh ini ada peluang nih, oh itu ada peluang. Nah itu bisa teman-teman lakukan
atau bisa teman-teman coba. Nah, ini juga pesan saya buat teman-teman yang ikut kelas bisnis atau teman-teman yang masih mahasiswa, entah itu semester baru ataupun berapapun, selagi teman-teman masih menjadi mahasiswa, itu teman-teman mempunyai yang namanya privilege. Kalau teman-teman aktif di sosmed, mungkin kemarin sering dengar istilah privilege atau perdebatan terkait privilege. Apa sih privilege itu? Privilege itu adalah seperti kekhususan atau seperti nilai lebih yang dimiliki daripada orang lain. Nah, apa sih privilege mahasiswa? Dengan status teman-teman sebagai mahasiswa, teman-teman itu masih menyandang status bisa dibilang ketika melakukan kesalahan itu masih ditolerir. Hal yang berbeda ketika misal saya yang sudah lulus ini lakukan, itu akan berbeda. Nah, teman-teman mahasiswa itu punya privilege itu. Ketika melakukan sesuatu dan itu salah, itu masih ditolerir. Makanya kalau aktivis ada yang demo dan sebagainya itu masih ditolerir karena masih mahasiswa. Nah, korelasi dengan bisnis, ketika masih mahasiswa, cobalah teman-teman untuk memulainya dari awal. Memulai sejak dini, memulai saat ini. Jangan menunggu nanti ketika lulus. Kenapa? Karena yang saya alami ketika saya melihat diri saya sendiri dan lingkungan saya, teman-teman saya ketika di kampus, hampir semuanya ketika ditanya apa yang ingin dilakukan ketika lulus, kalau lulus itu kan pilihannya 3, menjadi entrepreneur atau bisnis, wirausaha sendiri, atau menjadi pekerja, entah itu dimanapun pekerjaannya, atau yang ketiga adalah melanjutkan S2, misal begitu, atau yang terakhir mungkin nikah ya, kalau ada yang lain lagi ya. Nah, tapi rata-rata pasti menjawab, apalagi anak Kopma itu pengennya usaha, pengennya bisnis gitu. Karena Kopma identik dengan organisasi usaha begitu. Identik dengan organisasi untuk belajar usaha. Tetapi hal itu ketika lulus, maka itu menjadi lebih berat teman-teman lakukan karena nanti teman-teman akan berbenturan dengan banyak hal di luar diri teman-teman. Bisa orang tua pengennya hal yang berbeda. Nah, ini yang paling berat. Ada beberapa teman saya juga mengalami hal tersebut. Artinya apa? Ketika dia ingin menjalankan bisnis ketika sudah lulus, maka orang tuanya melihat itu karena dia mulai dari awal, melihat itu prospeknya kurang begitu bagus. Karena orang tua itu melihat pada sesuatu yang tampak. Nah, sementara prospek ke depan mereka karena mungkin berbeda cara pandangnya dengan kita, generasi milenial atau generasi Z yang teman-teman di sini ada. Itu cara pandangnya sudah berbeda, sehingga hal tersebut agak kesulitan untuk dikomunikasikan. Nah, berbeda ketika teman-teman mulai dari sekarang, ketika nanti lulus, kemungkinan itu sudah mulai terlihat potensi-potensi apa yang teman-teman kembangkan, sehingga lebih mudah mengkomunikasikan dengan orang tua. Nah, itu. Terus kemudian menyandang status sarjana. Itu juga menjadi beban ketika nanti teman-teman lulus, kemudian baru merintis bisnis, sementara orang itu pengennya percepatan, fast track. Makanya kenapa ketika dibuka lowongan PNS itu banyak sekali yang mendaftar, karena sudah terlihat dari awal bahwa itu misal keamanan finansial dan sebagainya. Kenapa banyak yang bekerja. Nah, hambatan-hambatan ini bisa teman-teman minimalisir ketika teman-teman mulai dari awal, mulai dari sejak dini, mulai dari semester 1, semester 2, 3, ataupun mulai dari sebelum teman-teman lulus, teman-teman sudah merintisnya. Dan hampir rata-rata ketika kita melihat pebisnis, baik itu di nasional dan sebagainya, teman-teman biasanya datang seminar, teman-teman ikuti di YouTube dan sebagainya, itu mereka mulai sejak dini, bahkan ada yang drop out dan sebagainya. Cuma ini tidak disarankan. Teman-teman amanahnya tetap menjadi mahasiswa. Bisnis itu adalah salah satu yang usaha teman-teman lakukan begitu. Tetap belajar adalah hal yang utama. Nah, dari beberapa hal tadi, nah ini adalah langkah teman-teman begitu. Apalagi ini ada kelas bisnis yang diadakan oleh teman-teman Kopma. Belajarlah di sini. Belajarlah kepada kakak-kakak pengurus dan sebagainya. Dengan adanya kelas bisnis, teman-teman nanti akan ketemu mungkin mentor-mentor yang akan membimbing teman-teman. Nah, ini hal yang barangkali penting juga teman-teman miliki ketika ingin membangun bisnis, yaitu mentor.
hampir semua yang sukses itu punya mentor atau punya orang yang mengarahkan. Bisa jadi mungkin ada yang tidak, tapi dengan adanya mentor, teman-teman akan menempuh itu bisa lebih singkat dari yang tidak punya mentor. Maksudnya bagaimana? Seorang mentor, seseorang yang sudah sukses, baik itu ketika dunia pasca kampus, baik itu di dunia bisnis ataupun hal yang lain, itu pasti sudah melalui berbagai kesalahan-kesalahan atau masa-masa di mana mereka jatuh bangunnya dalam proses tersebut. Nah, ketika teman-teman punya mentor, mentor tersebut akan memberitahukan kepada teman-teman apa sih kekurangan dan hal yang harus teman-teman lakukan sehingga bisa meminimalisir kesalahan-kesalahan yang sebelumnya dilakukan. Nah, itu. Jadi teman-teman cari mentor. Teman-teman semester 1, semester 3, semester 5, carilah mentor. Bisa dosennya, kalau dosennya mau dijadikan mentor, bisa siapapun dalam hal apapun. Misal teman-teman, contohlah misal pengen bisa lomba karya tulis ilmiah dan sebagainya. Pasti teman-teman cari mentor orang yang pernah mengikuti itu agar bisa dibimbing pada hal tersebut sehingga teman-teman jalannya lebih mudah. Nah, sama dalam bisnis teman-teman mungkin perlu mentor agar teman-teman itu bisa lebih mudah melalui nanti proses yang akan teman-teman lalui. Nah, itu. Mungkin itu yang saya bagikan kepada teman-teman malam hari ini. Jadi ketika melihat COVID-19, jangan hanya melihat ini sebagai krisis yang itu membawa kerugian pada kita, tapi ada sisi lain bahwa itu adalah salah satu peluang kita. Jadi krisis itu bisa bermakna itu sebagai krisis yang membawa dampak yang buruk bagi kita, tapi itu di sisi lain adalah banyak peluang yang ada di situ. Misal tahun lalu itu kan ada market crash begitu. Ketika tahun lalu ada market crash di bulan Maret, maka orang-orang itu ketakutan untuk masuk situ. Nah, ada beberapa orang yang masuk market atau bermain saham, belajar saham, nabung dari uang saku bulannya. Banyak ini mahasiswa yang melakukan itu. Akhirnya pada bulan Desember mereka meraup keuntungan yang besar begitu. Nah, ini adalah salah satu contoh dari krisis itu juga sebagai peluang. Dan hampir di dalam setiap krisis akan muncul orang kaya baru. Itu pasti, ini menurut penelitian dan hampir ada. Jadi setiap krisis ada orang kaya baru. Jadi kalau kita melihat ini bahwa krisis itu bukan hanya membawa dampak buruk, tapi itu juga sebagai peluang. Nah, teman-teman cari peluang apa yang ada di sekitar teman-teman, peluang apa yang bisa teman-teman eksekusi. Nah, itu yang bisa teman-teman coba untuk jadikan merintis bisnis. Teman-teman coba lakukan, mumpung masih mahasiswa. Apalagi dengan adanya digitalisasi. Jadi krisis ini, COVID-19 ini kan meriset hampir semuanya, seluruh aspek. Sehingga dengan itu ada percepatan, yaitu ada digitalisasi ekonomi, digitalisasi bisnis, dan sebagainya. Dulu mungkin teman-teman nggak bisa kayak gini. Misal ketika kelas bisnis harus ada ruangannya, pinjam dulu ke dekanat atau ke rektorat, pinjam ruangan, nanti pinjam ke BEM lah atau apa, cari pembicara, nanti pembicara transportnya, mungkin belum konsumsi dan sebagainya. Tapi hari ini kita bisa melakukan ini semua, mungkin ini kita tidak di dalam satu tempat, ini kita berbeda-beda tempatnya, tapi kita bisa belajar pada satu hal yang sama sore hari ini. Nah, ini adalah salah satu peluang yang ditangkap dari kondisi-kondisi tersebut. Nah, teman-teman bisa mencari, menggali itu di sekitar teman-teman. Terus kemudian pesan saya mungkin kolaborasi. Jadi ketika teman-teman merintis bisnis, jangan rintis sendirian. Karena itu akan berat. Ketika jualan, coba ajak temannya. Minimal ada teman berpikir, saling berbagi. Nah itu, kolaborasi. Apa yang bisa dikolaborasikan? Atau misal teman-teman punya pengen nyoba usaha konveksi, bikin kayak distro, apa kaos atau apa. Nah, sementara teman yang satunya, misalnya dia jago foto, jago untuk motret begitu. Nah, ajak kolaborasi. Bagaimana teman-teman jago bikin kaosnya, nah teman-teman yang satunya jago motret, ajak kolaborasi bagaimana agar produk ini di displaynya bagus sehingga fotonya juga bagus. Jadi teman-teman perlu kolaborasi. Jangan berangkat sendiri dan jangan melihat orang lain itu sebagai kompetitor, tapi lihatlah orang lain itu sebagai partner.
Jadi kolaborasi, dan kolaborasi. Dan hampir semua saat ini perusahaan-perusahaan besar itu kalahnya juga dengan UMKM yang melakukan kolaborasi. Misal brand-brand besar, kalau kita lihat pakaian begitu, itu mereka mulai tersaingi dengan brand-brand lokal yang berkolaborasi menyelenggarakan event, misal Jacklot dan sebagainya. Itu kan brand-brand lokal yang mereka kolaborasi satu dengan yang lain, akhirnya brandnya ngetren dan sebagainya. Nah, hal-hal itu yang perlu teman-teman lakukan. Nah, dengan kelas bisnis ini teman-teman bisa nanti dapat ilmu dari mentor-mentor yang selanjutnya, bisa dari teman-teman kakak-kakak pengurus, teman-teman juga bisa kolaborasi. Jadi ini sebagai juga channeling teman-teman sesama member kelas bisnis, teman-teman saling berkenalan. Kamu usahanya apa sih, dan itu mungkin panitia atau nanti fasilitator bisa membuatkan list, kemudian nanti bisa di follow up sampai akhir bisa memunculkan mungkin bisnis apa dan sebagainya. Bahkan mungkin bisa difasilitasi oleh Kopma sendiri, misal di tokonya dan sebagainya, untuk rintisan bisnis teman-teman. Mungkin itu yang saya sampaikan sore hari ini. Mungkin selanjutnya bisa diskusi lebih lanjut, jadi biar forumnya lebih hidup begitu. Barangkali ada teman-teman yang ingin sharing dan sebagainya, kita terbuka untuk sharing begitu. Jadi saya juga dapat apa yang teman-teman punya, sama-sama berbagi. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Dori telah memberikan materi yang sangat menarik. Oke, selanjutnya bagi yang mau bertanya, boleh raise hand terlebih dahulu. Atau lewat juga. Baik, ini sudah ada yang bertanya. Mohon maaf berganti akun karena sinyal saya terkendala. Oke teman-teman, ada yang mau bertanya? Kak mau tanya. Iya, silakan. Perkenalkan, nama saya Anita Isa Fitri dari Informatika. Saya ingin bertanya, tadi kan berkolaborasi dalam bisnis. Biasanya semisal sama teman, pasti nanti terjadi perdebatan, semisal perbedaan pendapat atau nanti hasil dari bisnis tersebut. Nah, bagaimana menyikapi hal tersebut? Terima kasih.
Baik, ini kepada Mas Dori. Mau langsung dijawab atau menunggu penanya yang lain? Saya silakan moderator bagaimana? Langsung dijawab atau Ya, dikumpulin langsung dulu? dijawab saja. Langsung dijawab saja, biar Oh ya, meningkat waktu. Terima kasih tadi yang bertanya Anita Ayu Safitri ya. Iya, Jadi Mas. tadi saya menyampaikan terkait kolaborasi ya. Iya. Memang salah satu kendala kolaborasi adalah kita menyatukan beberapa pikiran, menyatukan beberapa kepala untuk melakukan satu hal begitu, untuk menjadi satu visi. Sama seperti teman-teman di Kopma. Teman-teman di Kopma itu di kepengurusan itu terdiri dari beberapa kepala. Ada ketua, ada kabid, kemudian ada staf ataupun manajer, dan ada anggota-anggota di situ. Nah, itu kan banyak sekali kepala yang pasti memiliki keinginan yang berbeda-beda. Ibu ketuanya pengen A, sementara kabid usahanya pengen B, kabid keuangannya pengen C. Nah, disinilah ada pembelajaran bagi kita bahwa kolaborasi itu selain untuk agar kita bisa meraih keuntungan satu sama lain, juga kita bisa saling memahami. Jadi menyatukan satu visi itu yang menjadi penting. Nah, misal di Anita kolaborasi sama temennya. Tadi kan dari IT ya jurusannya ya. Kalau di Iya, Mas. teknologi informasi ya. IT Iya. misal kolaborasi sama anak ekonomi atau anak yang lain deh, atau anak arsitek misal. Anak arsitek punya produk begitu. Nah, butuh untuk marketplace, butuh sesuatu yang bisa menjual itu. Terus kemudian kolaborasi sama Anita bikin sebuah website. Nah, terkadang kan pembahasannya pasti ada yang namanya pro dan kontra. Nah, di situ adalah ujian teman-teman agar bisa belajar berkomunikasi, belajar untuk saling menyatukan visi, belajar win-win solution. Kalau nanti aku melakukan apa yang kamu katakan, apa resikonya atau apa keuntungannya, terus kemudian sama ketika nanti pakai konsepku bagaimana. Nah, itu hal yang bagus untuk belajar apalagi. Jadi teman-teman ketika masih mahasiswa sudah melakukan itu adalah hal yang bagus ketika teman-teman belajar berkolaborasi, belajar untuk saling bekerja sama. Dan itu pasti ada dalam dunia bisnis. Jangankan usaha rintisan, bahkan usaha-usaha besar pun ada. Kalau teman-teman tahu Apple, iPhone atau MacBook itu kan produknya Apple. Apple itu kan yang menciptakan adalah Steve Jobs. Dan teman-teman tahu Steve Jobs itu dikeluarkan dari Apple. Jadi perusahaan yang dia bangun yang mengeluarkan dia. Jadi dia membangun Apple, tapi dia juga dikeluarkan dari perusahaan itu karena berbeda visi. Walaupun akhirnya Steve Jobs pun juga masuk kembali ke Apple dan bergabung kembali. Dan masih banyak lagi hal-hal seperti itu di dunia bisnis. Jadi teman-teman belajar berkolaborasi. Poin pentingnya adalah dengan berkolaborasi teman-teman nanti bisa istilahnya tidak terlalu kecapean begitu daripada teman-teman semuanya kerjakan sendiri. Taruhlah misal mahasiswa itu kan rintisan bisnis, misal pengen buka usaha jualan makanan, food and beverage begitu ya segmennya. Misal teman-teman bikin produk apa, misal minuman kekinian deh, boba atau apa, boba X misal begitu. Ketika teman-teman sendirian, teman-teman bikin produknya sendiri, belanjanya sendiri, terus kemudian jualan sendiri, marketing di Instagram sendiri, di semuanya sendiri, teman-teman akan kecapean. Mungkin teman-teman meraih keuntungan yang lebih besar karena sendiri. Tapi dengan sendiri, mungkin teman-teman untuk melakukan scale up. Jadi bisnis itu tahapnya setelah settle, teman-teman scale up, membesarkan lebih besar, misal buka cabang dan sebagainya. Mau tidak mau teman-teman juga butuh partner. Orang yang ngerti keuangannya, orang yang ngerti marketingnya, orang yang nanti ngerti SDM-nya, ngurusin itu semua, itu pasti butuh partner yang tidak bisa dikerjakan sendirian. Nah, itulah perlunya kolaborasi. Nah, itu. Apalagi Anita kan teknik informatika. Nah, ini saat ini sedang booming juga teknik informatika, apalagi ke depan ini semuanya bakal digitalisasi. Nah, itu peluang yang sangat besar. Jadi belajarlah sungguh-sungguh di kuliahnya, di program studi yang sudah diambil.
belajar algoritma, belajar membuat website atau apalah itu yang terkait teknik informatika, karena memang ke depan luar biasa begitu. Digitalisasi ini gelombangnya sudah dimulai, bahkan mungkin kita dipaksa karena COVID ini. Sekarang semuanya serba digital. Nah itu. Nah coba lihat peluang-peluang itu untuk. Nah mungkin Anita bingung, oh aku bisa bikin website, aku bisa bikin marketplace, aku bisa bikin misal semacam online learning kayak Ruang Guru, bisa itu, aku bisa ngodingnya misal gitu. Tapi Anita nggak tahu ini siapa yang bisa diajak ngisi, nggak mungkin aku semua kan yang mengisi. Nah itulah kolaborasi. Coba ajak teman-teman FEB dari manajemen untuk konsepnya, atau teman-teman teknik atau apa. Nah itu saling kolaborasi. Jadi dulu saya juga bikin PKM, salah satu PKM saya itu juga kolaborasi. Saya kan anak manajemen, saya nggak bisa ngoding, saya kontak anak informatika, saya tanya teman akuntansi ada punya kontak, saya ajak ketemuan. Bahkan itu saya tidak kenal, awalnya tidak kenal, kita ketemu di perpus dan kita kolaborasi. Aku punya begini konsep bisnis plan-nya, kamu informatika bisa nggak bikinin websitenya ini, begini. Nah itu adalah salah satu kolaborasi. Dan saat ini saya sedang bangun, tahun lalu sebenarnya komunitas dan sekarang berjalan, timnya ini juga berkolaborasi. Ada yang anak psikologi, anak dari pendidikan, anak dari keuangan, sedang coba saya rintis juga. Nah jadi karena saya tahu saya nggak bisa sendirian. Nah, itu. Jadi permasalahan di dalam kolaborasi itu hal yang wajar. Nah itu adalah untuk mendewasakan ketika teman-teman merintis suatu bisnis. Itu sih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya. Apakah ada feedback dari Mbak Anita Ayu Safitri? Udah, nggak ada, Mbak. Terima kasih untuk Mas Dori atas jawabannya. Ya, sama-sama. Semangat ya. Iya. Oh ya, ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Yuni Septiana, NIA A019, izin bertanya. Saya bacakan ya, Mas. Semisal kita sudah membuka usaha kecil-kecilan, namun terkadang pengeluaran dengan penghasilan kita tidak seimbang, padahal sudah dikonsep untuk pengeluaran uangnya. Tips atau strategi apa yang membuahkan pemula untuk mengelola keuangan agar minimalis terjadinya pembengkakan pengeluaran? Boleh langsung dijawab, Mas. Ya, baik. Terima kasih untuk Yuni Septiana. Jadi salah satu kendala dalam usaha rintisan atau UMKM itu adalah di dalam manajemen keuangan. Nah, terkadang banyak teman-teman atau orang yang baru merintis bisnis itu, wah dia sibuk sekali, banyak sekali orderan, banyak sekali pesanan, terus kemudian net sale-nya itu tinggi bulanannya, penjualan oke nih. Tapi setelah dicek di dalam laporan keuangan atau di dalam keuangannya, kenapa hasilnya seperti tidak terasa atau bahkan kadang minus gitu. Nah, ini adalah kesalahannya di dalam manajemen keuangan. Jadi banyak, terutama teman-teman yang masih baru, masih mahasiswa begitu, apalagi usaha sendiri begitu. Nah, uang di dalam bisnis itu kadang dicampur dengan uang pribadi. Nah, ini sebuah kesalahan ya. Harusnya uang bisnis dan uang pribadi itu harus dipisah. Oke, mungkin uang pribadi atau uang bisnisnya itu memang untuk keperluan kehidupan sehari-hari. Jadi saya jualan hari ini, Mas, keuntungannya buat besok makan. Nah, sisanya masih saya putar lagi biar bisa makan dan nggak minta orang tua. Iya, itu boleh. Cuman pencatatannya harus tetap dilakukan. Jadi ketika teman-teman harus jelas buka usaha, modal awalnya berapa, kasnya, uang yang teman-teman keluarkan itu berapa, sederhananya seperti itu. Oke, saya taruh misal ini 500.000. Ya udah 500.000, agar gampang misal dikasih dompet khusus atau amplop khusus atau apalah 500.000. Nah 500.000 itu teman-teman belanjakan untuk misal kalau usahanya misal kue yang teman-teman jajakan di tiap kos misal kayak gitu. Teman-teman catat belanja teman-teman itu, teman-teman catat
misal belanja tepung, belanja minyak, belanja apa dan sebagainya itu, terus kemudian belanjanya itu totalnya berapa, jadi produknya berapa. Jadi teman-teman tahu, misal dari belanja 400.000, misal dari awal modal 500 yang digunakan 400.000, jadinya adalah 50 kue kering, misal gitu, 50 bungkus kue. Berarti BEP-nya berapa satu kue ini? Nah, itu harus teman-teman hitung juga. Jadi kalau modal 400 jadinya 40, berarti itu berapa nilai dari setiap produk teman-teman. Belum nanti misal 5-nya reject tinggal 35. Nah, itu juga perlu dihitung. Nah, ketika teman-teman sudah tahu itu, berarti teman-teman sudah tahu harga satu bungkus kuenya. Nah, di situ baru teman-teman ambil marginnya berapa, margin keuntungannya. Oke, saya jual misal satu kuenya 15.000, teman-teman ambil marginnya misal 2.500 misal gitu. Ini misal ya, karena saya nggak menghitung pakai kalkulator ya, misal begitu. Nah, jadi teman-teman tahu, oh keuntunganku tuh segini. Nah, nanti yang kejual itu berapa? Jadi 35, ternyata yang kejual 20. Nah, keuntunganku itu berapa? Atau jangan-jangan masih minus. Nah, itu yang perlu teman-teman hitung, teman-teman catat. Jadi harus ada catatannya. Nah, dari situ teman-teman tahu. Jadi nanti teman-teman capek belanja pagi, bikin adonan, kemudian jualan, memasarkan dari kos ke kos yang lain, sampai nanti besok ngambil lagi dan berulang. Itu teman-teman tahu. Ternyata pemasukanku dalam satu hari itu segini. Oh, sisanya segini. Nah, itu kan ada pencatatannya. Ketika teman-teman tidak ada catatannya, maka itu akan kesulitan nanti untuk menganalisis sebenarnya berapa keuntungannya, kemudian berapa sebenarnya penjualan teman-teman itu dan sebagainya. Nah, jadi harus dipisahkan antara keuangan pribadi dengan keuangan usahanya. Kalaupun digunakan ada catatannya sehingga teman-teman tahu. Sehingga teman-teman mutar uang itu tahu. Jadi kita tidak tiap hari kerja bangun pagi sampai malam usaha begitu ya, capek begitu, tapi kita tidak tahu kelihatannya sih penjualannya oke, ternyata banyak yang bocor, oh ternyata itu masih kemurahan, oh ternyata itu barangnya masih banyak yang reject, oh ternyata dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ketika ada catatan keuangan itu, maka teman-teman akan lebih mudah. Bahkan dulu dosen saya di manajemen, Pak Sidik namanya, mungkin masih ada, dia di lembaga penelitian LPPM kalau nggak salah namanya itu, yang di manajemen itu pernah saya undang juga di Kopma jadi pembicara di kelas karyawan, tapi untuk karyawan itu. Jadi kesalahan UMKM, beliau bercerita kesalahan UMKM rata-rata juga di dalam manajemen keuangannya. Jadi mereka tidak bisa membedakan uang pribadi dan uang bisnis, dan mereka tidak ada catatan sehingga tidak tahu sebenarnya keuntungannya berapa. Contohnya nih, teman-teman jualan itu, teman-teman teman-teman kan kerja itu bikin adonan dan sebagainya, itu teman-teman belum menghitung tenaga teman-teman. Jadi misal teman-teman penghasilannya satu hari 100.000 selama seminggu, operasionalnya jualan kue itu Senin sampai Jumat, pas masuk kampus saja berarti berapa itu, 500.000 dikali sebulan, satu bulan kan 4 minggu, misal 2 juta. Teman-teman menganggap bahwa 2 juta itu keuntungan, padahal teman-teman belum memasukkan, kalau di akuntansi misal aspek teman-teman lupa menggaji diri teman-teman sendiri. Misal teman-teman menghargai diri teman-teman itu digaji 1 juta per bulan, berarti sebenarnya keuntungan bisnisnya hanya 1 juta. Kenapa begitu? Misal ini teman-teman akhirnya tidak mau melakukan terus menggaji orang 1 juta, kan berarti keuntungan bisnisnya 1 juta. Nah itu hal-hal yang kadang luput. Nah itu, tapi untuk ini mungkin pendalaman nanti di manajemen keuangan atau teman-teman Kopma ada, kan ada kelas keuangan juga. Nah mungkin nanti bisa di situ. Jadi intinya adalah teman-teman catat, teman-teman manage dengan baik segala hal yang teman-teman lakukan di dalam bisnis teman-teman untuk mengetahui sebenarnya berapa profitabilitas keuntungan dari bisnis atau usaha yang teman-teman jalankan. Itu sih. Oke, saya kembalikan ke Mbak Lina. Baik, terima kasih kepada Mas Dodi atas penyampaian materi dan sesi tanya jawab ini, karena waktunya juga sudah mepet dan sudah habis untuk sesi diskusi kali ini. Maka
Langsung saja saya akan membacakan kesimpulan materi pada hari ini. Orang yang hebat dan kuat adalah dia yang paling bisa adaptif, yang bisa beradaptasi dengan suatu kondisi. Nah, mencobalah mulai dari sekarang karena dengan begitu pada saat kita sudah usia matang, nanti kita akan melihat hasil kita dari usaha kerja keras yang kita lakukan dulu. Hampir semua orang sukses itu mempunyai mentor. Mentor tersebut yang akan membantu membimbing kita dalam permasalahan-permasalahan yang akan kita hadapi. Namun dari itu semua, tahapan dalam membangun usaha yang pertama adalah membangun mindset kita, yaitu menjadikan mindset kita menjadi mindset entrepreneur, dan setiap orang itu pasti mempunyai privilege, dan yang terpenting adalah dari semua usaha yang pernah kita lakukan, ketika tidak didukung orang tua, maka semua itu akan sia-sia. Jadi, dukungan orang tua adalah penting juga dalam hal ini. Demikian acara pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada pemateri kita, Mas Dori, dan teman-teman yang sudah join. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan ke MC. Terima kasih kepada pemateri dan moderator kita pada sore hari ini. Acara selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat kepada pembicara oleh Divisi PPK. Kepada Divisi PPK kami persilakan. Mohon maaf, saya ulangi. Terima kasih kepada Mas Dori yang sudah menjadi pembicara pada sore hari ini. Dan kami dari Divisi PPK sebagai memberikan sedikit kenang-kenangan dan sebagai ucapan terima kasih akan memberikan sertifikat kepada Mas Dori. Mohon diterima. Baik, terima kasih teman-teman. Semangat buat teman-teman semuanya. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Acara selanjutnya adalah dokumentasi. Bagi teman-teman semua, silakan ucap semua. Tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Saya selaku MC, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.